Hari ini tema saya akan menentukan, yaitu kemampuan melihat masa depan. Ini penting kita perhatikan. Nah, kalau nggak salah kurang lebih 1 minggu atau 2 minggu yang lalu, Bu Lesti ini sedang tidur-tiduran di tempat tidur. Dan pada waktu ini siang hari, pada waktu tiduran ini, tiba-tiba rumah kami itu gelap. Ini gelap. Lalu masuk seseorang yang hitam, dia bertanduk mondar-mandir di ruang tamu, ya, ke kamar kami, depan kamar kami, ke depan kamar Chelsea. Nah, pada malam harinya dapat sebuah mimpinya aneh. Dan orang yang ngomongin dalam mimpi ini orang yang kita kenal dan dekat. Dan begini, Bu Lesti pelihara tuyul. Ini benar, kayak nyata banget. Ya memang kalau secara logikanya, karena kan kami tidak bekerja di sebuah kantor yang istilahnya continue, ya, artinya mengantor seperti ya, Pak Edward, siapa lagi sini, ya, Bu Denima di belakang, atau Kak Vince, Ibu James. Kami dua-duanya ya suka-suka berangkat jam berapa. Ya, namanya kantornya juga suka-suka kan. Kami juga orang bisa heran, dari mana kan gitu ya. Nah, jadi dalam mimpi ini Bu Lesti ngomong, saya nggak mungkin pelihara tuyul, saya ini istri hamba Tuhan. Nah, ini ada kuasa lain. Nah, tidak lama kemudian saya juga mimpi karena ada mendoakan seseorang. Nah, saya kenal kerabat saya berapa puluh tahun yang lalu. Nah, sekarang yang bersangkutan ini sudah di pejabat, udah vakum lama ketemu. Nah, dalam mimpi kami itu kami ketemu iparnya, ketemu mertuanya, ketemu istrinya. Tapi andainya begitu istrinya yang saya datang bersuka cita, dia lari, dia mengambil baju. Dia begini, baju ini buat kamu, kan gak cocok buat suami saya. Nah, suami ini pejabat di sebuah provinsi, atau istilahnya tertinggi dalam bidang keamanan. Boleh katakan punya bintang 2 lah. Saya tanya Bu Lesti, apa sih maksud dari semua? Macam-macam tafsiran. Ada yang mengatakan, ada istilahnya Tuhan akan mempercayakan ke depan sebuah promosi. Dalam 1 hari kemudian saya mimpi lagi. Ini saya sudah negosiasi pada seseorang, cuma lupa saya. Nah, titik terakhirnya begini, titik terakhir yang saya bangun. Nah, begini, sudah ada penggantinya. Nah, ini penglihatan ini banyak. Nah, kemudian saya antar Charles Stephen sekolah, kurang lebih jam 5 pagi antar sekolah. Tiba-tiba pesan di hati saya, Tuhan kasih ayat untuk seseorang. Lalu kemudian Tuhan perintahkan saya untuk bernubuat. Dan saudara kasih Tuhan, berkali-kali saya bernubuat, ini semua terjadi. Kalau nggak salah tahun 2022 yang lalu, 22 tahun 2023 lah, 2023, kalau nggak salah, saya itu bernubuat untuk seseorang. Pada saat ulang tahun, mereka ada 2 orang. Saya bernubuat, saya bilang begini, karena yang bersangkutan ini sempat diusir dari rumah karena nggak ada pendapatan. Dicerita begitu ya, waktu itu saya bernubuat, tahun ini kamu akan terima hadiah, kamu terima promosi. Itu pada waktu itu
Saya sampai sudah lupa, orangnya pun sudah lupa karena saya nggak kenal. Karena saya pendeta itu suruh mendoakan mereka yang ulang tahun. Kalau nggak salah waktu itu saya sendiri pendeta kalau nggak salah. Yang satu masih penginjil. Nah, berjalan sekian bulan, saya itu dicari. Saya ini sudah diberkati, apa yang dibuatkan itu sudah terjadi. Saya pengen terima kasih sama itu pendeta, tapi dia nggak tahu nomor saya. Saya juga udah lupa wajahnya. Saya udah nggak kenal. Akhirnya nomor telepon dikasih. Lalu kemudian kami diundang sama Bu Lesti, undang makan. Ya lumayan juga perbaikan gizi ya. Di Kokas. Maka ya, pulang kami, ya Bu Lesti yang diberkati dikasih amplop. Itu kan aja istri pendeta kan begitu. Ya. Nah gak lama kemudian saudara, dia cerita. Ternyata ini yang bersangkutan ini orang kepercayaan bos di Indonesia. Karena bosnya ada di luar negeri. Wow. Biasa. Gak puas begitu dia ngomong, Pak, saya pengen bapak sama ibu dan anak-anak itu makan. Akhirnya ketunda-tunda karena banyak kegiatan. Lalu kemudian pas waktunya itu kami sekeluarga ketemu di Kokas, dibawa di tempat restoran, makan sebanyak-banyaknya, makan daging sebanyak. Waduh. Kami pulang, kami diberkati. Nah kali ini Bu Lesti dialihkan sama anak-anaknya, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Itu nubuatan pertama. Nubuatan yang kedua, saya itu ingat perjamuan kudus awal tahun, kalau nggak salah awal tahun, saya ini bernubuat untuk keluarga kesabaran. Karena mereka udah lama kan waktu lalu keguguran. Masih ingat ya kita kunjungan ke rumah sakit dan kandungan dikurek atau dikurek? Kirek. Saya nggak tahu dikorek atau dikirek mana itu ya. Itu pernah setahu saya kalau dikurek ini tidak bisa cepat-cepat kan? Nah, sampai minta doa sekian kali. Tapi memang waktu itu cuma sekedar saya berdoa. Nah pas perjamuan kudus tiba-tiba ada pesan di hati saya untuk memanggil mereka, mendoakan mereka. Waktu saya berdoa, tahun 2025 kamu akan menggendong bayi. Nah minggu lalu saya ketemu dia di belakang. Dia nggak ngomong. Saya tiba-tiba, kamu hamil nih. Malu dia mau, benar nih hamil kan? Iya sih Pak, 2 bulan. Tapi jangan ngomong, saya bilang nggak, saya ngambil lagi ya. Karena itu anugerah Tuhan tidak boleh disembunyikan. Nah, jadi sudah hamil 2 bulan. Dan beberapa waktu yang lalu juga saya membuat seseorang supaya dapat pasangan hidup. Dan hari ini sudah menikah. Kenalan pun juga cuma di Facebook. Nah, nanti Anda tahu juga nanti. Nanti kita pada saat Jumat Agung dia datang bersama suaminya. Nah, jadi saudara kasih Tuhan. Nah, belakangan itu suruh lagi saya untuk bernubuat untuk seseorang. Dan yang paling saya takutkan, Tuhan itu perintahkan saya menyerahkan seseorang kepada Tuhan dan tubuhnya kepada iblis. Nah, itu saya takut. Tuhan, gimana? Tapi kalau saya nggak taat, Tuhan nggak kasih lagi. Yaudah saya lakukan. Kan juga yang cabut nyawa bukan saya, betul nggak? Ya kan? Tuhan kan? Ingat ya, jangan ditiru. Amin. Nanti kamu berantem sama suami, kata Bapak Petrus, serahkan nyawanya kepada Tuhan. Repot tuh. Ini kalau Tuhan tidak berfirman, jangan coba-coba. Kamu jadi janda sebelum waktunya. Ya, hati-hati. Saya berkali-kali saya tunda-tunda, tapi dorongan terus.
Dan Tuhan perintahkan saya lakukan. Nah saudara, biasanya kan saya siapkan khotbah dalam bentuk PowerPoint. Saya cuma siapkan, tidak bisa. Tapi hari ini, tadi saya duduk di kursi, Tuhan itu berikan tema kepada kita, ayat firman Tuhan, kemampuan untuk melihat masa depan. Dan saya rindu nanti ke depan ini, habis saya nanti khotbah ini, saya berdoa untuk saudara, khususnya terobosan dalam keuangan. Amin. Ya. Saya berdoa terobosan dalam pekerjaan. Saya rindu kita semua tidak ada yang nganggur dan tidak ada yang hidup pas-pasan. Saya nggak mau. Gak enak hidup pas-pasan. Karena Tuhan itu memberkati kita bukan pas-pasan, tapi berkelimpahan. Anda mau ya? Tapi habis saya doakan, jangan suka bertengkar di rumah. Ini paling susah ini. Hindari perdebatan. Saudara, untuk penguasa tinggi, kami sama Bu Lesti juga sering berdebat. Dan selalu saya ngomong, jangan berdebat. Yang tidak perlu didebatkan, jangan didebatkan. Kalau kita berdebat, saudara, itu setan dekat. Dan ucapan-ucapan kita tanpa kita sadari bisa menguntungkan dan merugikan kita semua. Baik, kita buka dulu Alkitab kita dalam Yohanes 16 ayat 13 sampai dan 15. Kita tolong ke Stephen. Saya minta kita semua jangan balas WA dulu selama firman Tuhan ini. Boleh ya? Apalagi ada yang main game. Kita baca ya. 2, 3, ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang terimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab aku berkata, ia akan beritakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saya baca ayat 13. 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu pada seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan akan beritakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Salah satu fungsi ketika seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, poin yang pertama dalam Kisah Para Rasul, ada kuasa. Dan kuasa otoritas ini minggu lalu saya sudah bicara. Dan hanya sebagian kecil orang Kristen menyadari bahwa dalam dirinya ada kuasa. Kuasa itulah yang membuat doa kita sangat mudah dijawab oleh Tuhan. Kenapa? Yeskiel pasal 1 dikatakan, kita ini telah diangkat oleh Tuhan untuk mencabut dan menang, untuk merobohkan dan membangun. Dahsyat. Kita ini orang yang sederhana, diberi kuasa untuk mencabut dan menanam, untuk merobohkan dan membangun.
Bukan karena kekuatan kita, saudara. Tetapi Roh Kudus yang memenuhi kita, itulah yang berikan kita kemampuan. Nah, Roh Kudus itu bergairah dalam diri kita pada waktu kita senang berada di hadirat Tuhan. Yaitu apa? Melalui doa, pujian, dan penyembahan. Pelayanan yang paling gampang itu, saudara, tidak perlu pintar, tidak perlu punya otak yang encer seperti orang lain. Pelayanan doa. Tetapi hanya sedikit orang yang menerima jawaban doanya. Termasuk para penjaga menara, jangan salah. Saya banyak bertemu dengan penjaga menara. Hanya mengeluh dan mengeluh. Padahal dia sedang ada di hadirat Tuhan. Seperti ikan yang ada di laut. Walaupun asing sekelilingnya. Tapi kalau kita tangkap itu ikan, kita masak, tentu saja nanti kalau Bu Elis memasak, ya, ikan suwir-suwir, ikan kakap, apalagi sambal balado, ya, perlu garam, ya. Perlu garam. Nah, ini ibarat ini adalah orang Kristen. Dia berada di rumah doa, di gereja, tapi dia tidak merasa memiliki kuasa Tuhan, memiliki otoritas. Dari mana kejadian ini? Sehingga orang tidak menyadari betapa bahagianya ketika seseorang memiliki Kristus, menjadi orang Kristen. Itu jadi persoalan. Nah, saya rindu kita semua ini, Anda datang di gereja ini, Anda harus berbeda. Itu aja. Kaya itu gampang, sukses itu gampang. Yang penting kuasa, otoritas, pengurapan dulu. Dan pengurapan itu ketika kita ada dalam kekudusan. Pengurapan itu pada waktu kita menghargai Tuhan. Seperti lalu kita tadi. Hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Bukan ingin dimengerti Tuhan, tapi mau mengerti. Jadi poin yang pertama, kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Makanya kalau lagi ibadah seperti ini, jangan buka mata terus, ngelotot matanya kayak mata ikan lele itu. Ya kan? Orang lagi nyembah matanya gini aja. Doa, kasihan saudara jauh-jauh datang ibadah di tempat gayanya begini aja. Mau ngapain? Tiba-tiba lewat lalat bahaya kena di mata. Ini canda-canda aja. Ya. Doa. Ada lagu di atas layar, ikut nyanyiin. Kalau ada WhatsApp, diajak makan, nanti balas. Gak akan lari itu kalau bagian kita, percayalah saja. Percayalah. Karena ini penting. Nah, Tuhan lihat, oh ya anak saya ini, biar diajak makan bakso sana, makan bakmi di sana, daging merah di sini, WA-nya banyak sekali berjejer. Dia mampu tidak melihat bahwa anak ini perlu dikasih lebih dari itu. Ya? Bahkan sudah ada orang yang minta nomor rekeningmu sekalipun. Kalau fokus kepada Tuhan, kalau bagian nggak akan kemana-mana. Saya pernah ngalamin itu lagi ibadah,
telepon berkali-kali, minta nomor rekening. Sampai saya lupa, 2 hari kemudian baru saya balas. Tapi karena bagian saya, dia gak berani pindahkan kemana-mana. Memang untuk Petrus itu. Amin. Apalagi hanya makan bakso di WA, langsung buka WA-nya. Oh, lagi ibadah. Nah ya benar. Pernah ini lagi ibadah kita. Telepon berkali-kali. Lebih dari 10 kali telepon. Yang ditelepon itu saja, cuma minta nomor rekening. Nah karena kebanyakan telepon lagi saya lupa. 2 hari kemudian, saya lupa ini. Ini luar biasa ini nomor rekening ini. Maunya 10 orang, 100 orang kayak gini, hebat juga ya. Tapi ini, kalau Tuhan memberikan, tidak akan kemana-mana. Percaya. Jadi wajar kalau anak Tuhan kau pelihara tuyul mereka dan ada kerjaan. Iya. Padahal kepalanya kayak kepala tuyul. Kita bilang tuyul. Oh iya. Kuasa. Nah waktu kuasa Tuhan turun atas kita, dikatakan, tetapi apabila ia datang itu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu pada seluruh kebenaran. Sekali lagi, kita ini tidak selamanya kita benar. Dan tidak selamanya kita salah. Tetapi kalau kita bergantung sama Tuhan, ibarat kita udah, jalan kita udah bengkok, Roh Kudus itu membelokkan kita. Kenapa? Ketika kita mau bengkok lagi, itu jurang. Bengkokkan. Itulah Roh Kudus. Kita mau kerjasama sama seseorang, kita nggak tahu. Ternyata ini tukang tipu. Roh Kudus akan ingatkan, jangan kerjasama sama orang ini. Dia itu penipu. Ada kesaksian teman hamba Tuhan yang mau begitu. Saya setiap kerjasama, sebelum kita ikat kontrak, saya itu berdoa sama Tuhan. Dan yang kedua, saya memuji seseorang ini kesetiaan. Dan kesetiaan itu saya mulai dari keluarganya. Kalau dia seorang laki-laki, bagaimana hubungannya dengan istri? Kalau dia seorang perempuan, bagaimana hubungannya dengan suaminya? Cara tesnya sederhana. Nanti dia akan ngomong, kalau dia laki-laki dia akan ngomong tentang tempat-tempat cewek cantik, cewek yang gampang dipanggil. Ya, ini benar. Orangnya masih hidup sampai hari ini. Nah, biasanya kalau orang ini kurang setia dengan pasangannya, nanti dia paling semangat bicara itu. Oh iya, ada lebih keren lagi di sini. Kalau udah mulai terbuka nih ngomongnya ini, kan terpancing kan? Orang yang tukang selingkuh itu gampang terpancing ngomongnya. Karena ada kebanggaan. Ketika yang terbuka, oh iya, terus dia tanya, apa nggak takut ketahuan istri? Biasanya, ya kita pakai cara lain lah. Ibarat kita beli kambing pas makan sate, jangan ambil kambingnya, satenya kita makan. Ada ngomong, orang ini saya nggak mau kerja sama. Bagaimana saya nggak dibohongi? Bagaimana orang nggak bohongi saya? Istrinya jadi bohongin? Lihat. Nah, kalau dia perempuan, maka dia akan melontarkan sebuah bahasa. Saya mau teken kontrak. Bagaimana kalau kita teken di tempat lain? Dalam dunia bisnis begitu. Banyak, tidak semua ya, tapi kebanyakan begitu. Nah, kalau biasa orang ini udah biasa melakukan hal demikian, itu nggak nyampe 2 kata. Yes, kita jadian di mana? Di tempat yang mana? Ada yang ngomong, ini akan menjadi racun bagi saya. Saya tidak mau kerja sama dengan orang.
Saudara, kenapa orang ini gampang mendeteksi orang ini jujur atau tidak? Karena orang ini selalu bawa dalam doa apa yang dikerjakannya. Dan Roh Kudus mengatakan tadi, dia akan memimpin kamu pada segala kebenaran. Tiba-tiba ada hikmah seperti itu kan? Orang ini tidak bisa diajak sesat. Dia tidak bisa. Jangankan kan orang yang dekat dengan dia aja dibohongi. Ya kan? Orang yang dekat dengan dia aja dibohongi. Apalagi hubungan bisnis. Nah, itu salah satu fungsi Roh Kudus. Memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Dan kebenaran itu apa? Kebenaran itu adalah firman Allah. Dan firman Allah adalah itulah yang memerdekakan kita. Jadi artinya kita ini harus berpegang teguh pada kebenaran firman. Bagaimana caranya? Matius 6 ayat 34 mengatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepada. Jangan cari tambahan dulu, baru kebenaran. Tapi cari kebenaran dulu, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Jadi ikut Tuhan itu simpel sebetulnya. Yang bikin susah itu kita sendiri. Kenapa? Kekhawatiran dan kenikmatan dunia inilah yang membuat kita susah. Dan seringkali kita banding-bandingkan diri dengan orang lain. Sering kita banding-bandingkan keluarga kita dengan keluarga orang lain. Saya mau katakan, setiap keluarga, setiap pribadi punya pergumulan tersendiri dan punya proses tersendiri. Maka jangan heran saudara orang menjual iman hanya karena ekonomi. Bahkan menjual orang tuanya, merusak nama baik orang tuanya, hanya mengejar supaya dia menjadi pribadi yang disayang, dikasihi, menarik simpati orang. Itulah karakter orang NPD. Tahu NPD? Selalu keegoisan, rasa empatinya hilang. Makanya sebetulnya pentingnya konseling pernikahan supaya apa? Bisa tahu orang ini karakternya gimana. Karakter orang NPD itu tidak akan ketahuan kalau kita lagi bersama. Wajahnya kalau baik, pokoknya keren. Tapi ketika jadi suamimu atau istrimu, jangan harap kamu akan dipeduli. Pertama, anti nasihat. Dua, orang ini selalu untuk kepentingan. Tiga, menghalalkan segala cara, bahkan jual pasangan pun demi keuntungannya dia rela. Itu karakter NPD. Karena kalau lihat pasangan itu, makanya penting konseling pernikahan di situ. Ya, saya belajar 6 semester tentang hal itu, tentang konseling pernikahan. Dan salah satu dibahas di karakter ini seperti ini. Dan itu secara psikologi gak bisa disembuhkan. Orang ini hanya bisa disembuhkan dengan doa. Kan kadang-kadang kan karena sudah terlanjur cinta, berarti itu saling yang kamu doakan. Hanya dengan doa orang ini bisa berubah dengan mukjizat. Jadi, yaitulah kebenaran yang memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang dengarnya itulah yang akan diberitakan kepadamu. Dan ia akan beritakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, ini salah satu ciri gereja yang sehat, Kristen yang sehat,
Dia mampu melihat masa depan. Dia mampu melihat masa depan. Tadi pagi itu kemarin udah istri ngomong pada waktu kami berdoa. Mendoa sebetulnya tidak bermaksud mendoakan seseorang. Tetapi waktu kita doa keluarga, tiba-tiba hadirat Tuhan begitu luar biasa. Lalu Tuhan kasih pesan yang bisa dilakukan pertama di kudus. Yang kedua adalah bersuka cita, jangan bersuruh. Kamu akan berkemenangan. Dan orang ini juga berkemenangan. Akhirnya yang terjadi. Artinya orang ini kita harus mampu melihat dia akan berubah ke depan, meskipun tidak mungkin secara manusia. Makanya jangan heran saudara, kami itu diserang habis-habisan, disantet lah, pakai mantra-mantra segala macam. Saya bilang ada lagu lama tuh. Ya ini siang-siang hari bisa datang ke rumah. Saya nggak ada di rumah lagi, cuma sendirian boleh. Di kamar Chelsea juga begitu. Sampai anjing aja takut gemeter. Benar. Karena apa? Ketika saya mendoakan seseorang, saya tidak berhadapan dengan pribadi. Misalnya saya doakan Bu Mary. Saya tidak berhadapan dengan Bu Mary saja. Tapi ada kekuatan jahat yang menghalangi mukjizat dalam dirinya. Itu yang saya harus berhadapan. Dan tujuan iblis hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kan dia gak mau kita ini sukses, toh? Dia gak mau kita bebas. Nah, saya harus berhadapan dengan roh yang tidak kelihatan ini. Coba, kalau Pak Jem di sini berhadapan dengan saya bisa tahu, saya bisa mengira kalau saya di hati. Betul tak? Karena dia besar badan daripada saya. Saya masih bisa menghindar, kan? Tapi coba, roh apa itu? Iblis itu kan ruah atau roh seperti angin. Nah, gimana kau bisa melawan angin? Gimana? Yang bisa mengalahkan kekuatan roh yaitu kuasa Roh Kudus sendiri. Makanya kalau kau mendoakan orang, jangan sembarangan. Kamu juga harus berhubungan dekat dengan Tuhan. Doa keliling misalnya, atau mendoakan siapa saja. Kalau kamu gak hati-hati, kamu sendiri yang kerasukan setan. Dulu kami pernah doakan orang sama Bu Lesti itu di daerah Manabaru. Bayangkan saudara, di depan mendahului kami ada 2 orang. Satu sarjana teolog, satu master teolog. Waktu itu saya belum bisa, belum. Dua-duanya kerasukan setan. Akhirnya gak berani masuk setan. Lah bener saudara. Takut mereka. Karena orangnya udah gak ada nyawa lagi. Saya juga takut Bapak Ibu. Jadi kira saya gak takut. Kita ini pengetahuan teolognya luar biasa. Kita ini hanya pendeta Pentakosta. Haleluya. Jadi kenal dulu pendeta haleluya, kan? Cuma satu gitar, pakai mulut dan lutut, nyanyi kita bersama. Setan belangnya nggak ada satupun yang saya bawa yang kerasukan. Nggak ada yang kerasukan. Malah orang ini bebas. Hari itu bisa hidup kembali. Hari itu juga bisa makan. Hari itu juga bisa lompat-lompat. Hari itu juga sembuh total. Dia hidup sampai hari ini. Itu anaknya Bu Mary kenal itu Kayuni. Siapa itu orangnya? Masih hidup orang sampai hari ini. Karena itu grupnya Kayuni dulu. Kami panggilnya Kayuni. Kalau Bu Mary manggilnya Mama, toh? Itu dahsyat. Di Bali, saya diundang di Bali untuk mengusir setan di sana. Tahu ceritanya, ada katanya ada setan belang, ada setan hitam, setan biru. Saya nyampe ke sana saya nggak lihat karena dia bukan teman saya. Bayangkan
bawa dari Jakarta. Kami dibiayai mahal sudah, naik pesawat, pulang pergi, safety semuanya. Bukan ekonomi, tapi eksekutif. Enak loh. Jadi hamba Tuhan itu loh eksekutif keren benar-benar. Ada tambahan makanan. Laksa, penginapannya semua oke. Presiden Suite. Bawa dari Jakarta sih, Allahku luar biasa, dahsyat. Kalau berdoa, wes meledak ruangan. Giliran kita doa keliling, karena menurut mereka setan itu bisa jalan-jalan di atas pohon, di atas apa namanya itu, pohon kelapa. Saya bawa sekarang, saya akan tiba. Gemetar teman saya, dua teman saya gemetar sampai mereka pegang baju saya. Pak, jangan jauh-jauh ya. Ya, aduh. Karena mereka melihat ada di atas. Kok saya nggak ada? Dia bukan teman saya. Dia masih ada foto-fotonya tuh di YouTube apa di Facebook tuh. Saya urapi itu semua. Karena ada tempat ibadah yang apa itu kan? Nah, kalau saya sebutkan. Pada waktu saya pengurapan saudara, dua teman saya kerasukan. Waduh, saya belum melayani yang ini, mau saya layani tim saya. Aduh, sejak itu saya nggak berani sembarangan bawa orang. Kerasukan. Yang satu, aduh, saya stres, bukan musuh setannya, teman saya. Saya tergidu, tangan masuk, keluar. Usah, matanya udah merah-merah. Yang satu lagi, saya apa begini? Aduh, saya juga gemeteran juga, takut. Baru saya doain lagi, saya lepas, dalam nama Yesus, lepas, setan gelap, keluar. Sadar, langsung lemas. Kalian duduk di sini, biar saya keliling sana. Aduh, sampai pemiliknya mengatakan, Pak, besok-besok jangan sama bawa orang, Pak. Aduh, malu kita, maaf kata saudara. Kita transport ke sana pulang pergi sama yang lain-lain, tidak kurang dari 50 juta. Saya bawa orang sudah kecewa, saya juga merasa malu dengan tuan rumah. Karena yang undang itu orang yang kaya. Anda tahu senjatanya setengah dari ruangan ini, seluruh dunia. Saya masuk ke dalam. Wah, keren. Tapi apa yang saya lakukan ketika menghadapi dengan kekuatan jahat? Ada kalanya saya nyanyi, ada kalanya bahasa Arab, tapi ada kalanya saya berdiam diri yang disebut meditasi. Meditasi itu bukan dukun ya, itu semedi, mengosongkan pikiran. Ya. Beda ya, meditasi dengan semedi. Kalau bersemedi itu kosongkan pikirannya supaya setan masuk. Oh iya. Tapi meditasi akan memusatkan perhatian kita kepada satu tujuan. Ya tentu kepada Yesus, kepada Roh Kudus, bukan pada yang lain. Jadi malamnya itu saya berdiam diri. Saya nggak bisa tidur, hanya bisa berdiam. Baru pagi hari saya menyembah. Saudara dikasih Tuhan. Yang tadinya pohon ini tidak bisa ditebang pakai mesin, dipotong nggak bisa. Yang ahli-ahli potong nggak bisa. Saya bilang sini mesinnya. Dalam nama Yesus saya nyalakan. Nyala mesin. Saya nyalakan mesinnya, saya agak sedikit bisa saya potong. Loh, ini bisa kok. Ini bisa dipotong. Katanya keras, enggak. Saya urapi, saya bilang kamu teruskan. Saya capek. Berarti itu mesin. Ya dong, itu kan dibayar dia kan. Enak aja.
Sampai di tempat itu pohon dibakar akarnya. Lembut itu pohon. Kenapa? Setan belanga sudah pindah. Dia benci sama saya karena saya bukan teman. Tadinya mau berteman dengan teman saya, gagal. Kemudian kami pulang dari sana, kami sama Bu Lesti bersama anak-anak, kami melayani sebuah tempat syuting film-film yang ular-ular gitu. Apa namanya itu ya? Makhluk jadi-jadian. Yang sebentar bisa jadi manusia, sebentar jadi ular. Dan kita pengurapan nih. Ini kita mau nyanyi. Belum saya siap nyanyi, langsung nyanyi dia. Apa lagunya itu? Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kenapa? Dia melihat mata setan. Nah, saya sudah naik ke atas, dia ikut saya. Ada atapnya goyang terus. Goyang. Ini kan beton. Rupanya 3 tingkat itu beton semua. Kok bisa goyang? Gemetar teman saya. Takut bisa. Dan sekali lagi saudara, saya kapok sembarangan bawa orang. Kenapa? Kita belum siap udah gemetar duluan. Aduh, bukan masalah apa-apa. Saya malu sama yang punya rumah. Saya malu sama yang punya tempat. Karena orang berpikir kan ini hamba Tuhan yang hebat. Ya. Sejak itu saudara, saya berhati-hati. Nah, tapi itu kenapa bisa saya terlindungi dari semua? Bukan buat karena saya. Karena saya orang bodoh, gak punya apa-apa saudara. Saya berlutut di kaki Tuhan. Tuhan tolong. Saya gak mampu Tuhan. Tolong saya. Dan yang kedua, saya pegang firman Tuhan. Bahwa di dalam tanganku ada kuasa. Dalam mulutku ada kuasa untuk mencipta. Dalam mulutku ada kuasa untuk melepaskan dan mengikat. Merobohkan dan membangun. Dalam mulutku ada kuasa untuk merubah nasib. Mulai dari diriku dan orang lain juga. Makanya ketika Tuhan suruh, saya tahan. Suruh berbuat. Suruh begini, saya lakukan. Kalau saya katakan Tuhan tidak kasih, maka saya tidak sembarangan ngomong saudara. Kalau Tuhan tidak suruh, apalagi menggunakan nama Tuhan, kamu kasih uang ke saya, Tuhan ngomong kasih saya. Ada juga yang begitu, ada yang begitu. Tuhan suruh berikan saya satu mobil, karena yang didoakan itu yang punya satu mobil. Ini benar. Tuhan suruh kasih pada hamba Tuhan mobil, yaitu saya yang Tuhan suruh datang ke sini. Nah itu namanya lagi palsu, itu namanya. Kalau ada yang berbuat begitu, tertib dalam nama Yesus. Karena seorang nabi tidak pernah berbuat untuk kepentingannya, selalu berbuat untuk kepentingan orang lain. Ya. Kalau udah berpusat pada diri sendiri, itu bukan dari Tuhan. Itu dari setan. Jadi kita harus peka. Kedua, jangan mau sembarangan didoakan sama orang. Orang ini suka berdoa atau tidak? Gampang menilainya. Ketika dia berbicara, ketahuan orang ini suka berdoa atau tidak. Ketahuan bagaimana dia bergaul, bagaimana dia komunikasi dengan orang lain. Ketahuan orang ini suka berdoa atau tidak. Pasti ketahuan. Gak mungkin tidak. Orang yang sedang berdoa, orang sederhana, tapi kita rasanya nyaman. Nyaman bukan karena ada keuntungan, tapi ada sesuatu yang orang lain tidak miliki dan dia miliki. Pasti ketahuan, karena dalam diri kita ada roh Tuhan, yaitu roh membedakan. Ada, ya. Kemudian dikatakan, dia akan beritahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi, misalnya kita sedang berdoa untuk seseorang, mendoakan seseorang, Tuhan kasih tahu ke depan ini akan seperti ini. Dan itu Tuhan sudah berikan juga, kami sudah mengalami yang demikian. Ya.
kita bernubuat seorang akan ke depan seperti ini, dan Tuhan kasih. Tapi sekali lagi saya ingatkan, jangan coba-coba tiru gaya saya, karena memang masing-masing kita punya gaya tersendiri. Nanti malu-maluin. Terus terang saudara, kalau Tuhan suruh saya menubuatkan seseorang, saya takut. Bagaimana kalau nggak terjadi? Kan malu-maluin kan? Bagaimana kalau terjadi? Waktu saya nubuatkan Niwa pada bulan Januari yang lalu, jujur saya bergumul, menahan mulut, tapi gak bisa saya tahan mulut. Tapi Tuhan membela, karena datang dari Tuhan, benar-benar diambil. Ya, dan Tuhan sama suaminya lah pasti ya. Ya. Puji Tuhan. Makanya perutnya sudah berubah, wajahnya juga sudah berubah. Itu. Memang juga tuh saya tadi nggak tahu ini hamil ini orang, sembunyi. Jadi waktu saya menubuatkan, saudara, saya takut. Hampir semua orang yang saya nubuatkan, saya takut pada waktu bernubuat. Baru saya bahagia ketika sudah tergenapi, baru saya bahagia. Ya. Makanya ketika saya menubuatkan seorang, saya doa terus biar terjadi demikian. Nah, jadi kita kembali pada tema kita ini, ya, kemampuan untuk melihat masa depan. Pertama, kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kita memiliki kuasa. Kemudian kita berjalan dalam kebenaran. Untuk berjalan dalam kebenaran itu, kita perlu kekuatan Roh Kudus. Dan yang ketiga, kita mampu melihat masa depan. Dan masa depan kita bisa mampu melihatnya karena ada tuntunan, ada bimbingan daripada Roh Kudus. Dan saya tutup dengan satu buah kata. Hari-hari ini, gunakan ucapan kita untuk mencipta. Amin. Apa yang Anda cipta? Pernah nggak mencipta? Dengan bahasa Pak James pernah mencipta nggak? Mencipta itu cuma ngomong. Pernah nggak? Mengekspresikan. Tulis di dinding, di kertas, tempel di pintu. Contoh, bagi yang belum menikah ini, bagi yang mengatakan nggak mungkin, tulis dari dia di kertas. Tahun 2025 pasangan yang sepadan datang. Nah, ini bentuknya begini kriterianya. Ucapkan 10 kali syahadat, pasti jadi. Pasti. Pekerjaan juga sama. Mau coba juga? Cuma nanya toh. Pekerjaan juga sama. Mau pilih kerja apa? Contohnya, saya menjadi HRD. Perusahaan berjalan bidang mana? Oh, bidang properti atau perminyakan atau batu bara. Spesifik. Ucapkan 10 kali minimal sebulan. Karena alam ini akan mengkondisikan dirinya sebagaimana yang kita percayai, yang kita imani. Masalahnya kita malu. Masa sih? Mana mungkin? Selama kamu mengatakan mungkin, selama itu juga tidak mungkin terjadi dalam hidup. Jadi ini bicara manusia roh. Saya itu pengen itu membangkitkan apa? Otak kanan kita. Otak kanan itu kan spiritual. Betul gak Bapak? Iman. Yang sering dominan kita pakai itu apa? Otak kiri kan? Sekarang kita bangkitkan otak kanan kita. Iman. Perlu ini keluarga-keluarga muda, ayo gunakan mulut.
disikat, jangan melihat keadaan hari ini. Dulu itu Bu Leslie sering ledekin saya dulu, saudara. Impossible itu dulu. Lu masih pacaran waktu itu. Karena kan saya ngomong itu kan, termasuk anak saya juga. Papa ini berani ngomong, iman, berani bermimpi toh. Sampai pada yang tertentu. Menikah juga kami dengan iman. Dan ada juga, kali saya siapa yang datang? Saya kan kenal ini orang. Datang ke pesta kami. Salah tempelnya lumayan. Iya. Karena waktu itu di ATM saya 600.000. Waktu saya serahkan bulan dia bangga karena saya percayakan ATM. Dicek cuma 600.000 aja menikah di Jakarta. Sewa tempat Jakarta berapa bos? Catering. Tapi pestanya berlimpah makanan, gak kekurangan semua. Ya, itulah dengan iman. Makanya kalau Anda punya menantu atau punya calon suami pendeta, siapkanlah hatimu. Jangan sampai kamu jatuh. Karena bagi saya percaya dulu. Masalah mampu atau tidak itu urusan lain. Kalau kita udah mikir nggak mampu, ya kapan jadinya? Cari rumah juga gitu sampai ke Depok, Tangerang, Bogor sana, Bekasi sana, sampai ke Tangerang kita cari rumah. DP-nya aja nggak punya. DP-nya punya. Itu iman. Tapi ketika sudah ketemu rumahnya, DP-nya ada. DP-nya ada. 1 juta. Cuma 1 juta. Yang diperlukan 15 juta. Jadi hanya untuk booking doang itu 1 juta. Kalau nggak diterusin hangus itu duit. Iya. Tapi pada waktu pelunasan saudara cukup. Bahkan proses akad kreditnya saudara dibantu oleh pihak bank. Makanya jadi. Inilah rumah yang kami tinggal saat ini. Saudara, bayangkanlah pada waktu itu misalnya masa pandemi kami tidak punya rumah, tidak punya saudara di Jakarta ini. Benar-benar waktu itu penghasilan juga kan waktu pandemi ya. Waduh, nggak kebayang kan? Nah, waktu pandemi apa? Ya BTN restrukturisasi. Pembayaran ditunda selama 2 tahun. 2 tahun setahun. 2 tahun. Dan sekarang sudah berjalan sebentar lagi lunas. Amin. Iya. Puji Tuhan. Nah, inilah kalau kita melangkah dengan iman. Jadi seri hidup kita ini, ayo melangkah dulu. Melangkah dulu. Tapi ingat ya, doanya juga jangan angin-anginan. Jangan tidur waktu doa. Jangan aminnya pagi hari. Tapi harus doa dengan antusias. Jadi hari ini, ayo berdoa. Mohon pertolongan Tuhan. Supaya Tuhan perlihatkan kita dan masa depan. Masa depan keluargamu, masa depan pekerjaan. Minta pertolongan Kudus. Tuhan akan perlihatkan kepada kita. Tuhan akan menuntun kita.